Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Intan Anggraini dan Sri Wahyuni akan mempresentasikan tentang konsep probabilitas dan nilai rata-rata. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Statistik yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sami, MSI. Nah, pada presentasi kali ini, materi yang kami bahas ada 5. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat probabilitas. Yang kedua yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Yang ketiga, hukum dasar probabilitas. Yang keempat, teorema Bayes. Dan yang kelima yaitu nilai rata-rata. Masuk materi yang pertama yaitu pengertian dan manfaat probabilitas. Nah, probabilitas sendiri sering kita kenal dengan istilah peluang atau kemungkinan. Nah, penjelasan lebih lengkapnya, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Probabilitas sendiri dirumuskan sebagai PA sama dengan NA per NN. Nah, di sini kami memberikan satu contoh probabilitas. Peluang untuk mendapatkan angka genap dari lemparan sebuah dadu. Jumlah kejadian munculnya angka genap dalam satu kali lemparan 2, 4, dan 6. Dan untuk jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam satu kali lemparan sebuah dadu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa NA sama dengan 3 yang beranggotakan 2, 4, dan 6, dan NN adalah 6 yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari rumus probabilitas tadi, PA sama dengan NA per NN sama dengan 3 per 6, didapatkan hasil 1 per 2. Selanjutnya itu manfaat probabilitas. Probabilitas bermanfaat sebagai mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Masuki materi yang kedua yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Pendekatan terhadap probabilitas ini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, yang kedua pendekatan relatif, dan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik sendiri mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Pendekatan klasik dirumuskan sebagai probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan N hasil per jumlah total kemungkinan N hasil. Nah, di sini kami memberikan contoh untuk pendekatan klasik. Saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu percobaan kegiatan melempar uang koin. Nah, pada percobaan melempar uang koin ini ada dua hasil, yaitu munculnya gambar atau munculnya angka. Pada satu peristiwa akan muncul satu kejadian yang didapatkan hasil probabilitasnya yaitu 1 per 2. Selanjutnya pendekatan relatif. Pendekatan relatif sendiri yaitu besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, pendekatan relatif ini dirumuskan sebagai probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total peristiwa atau kejadian. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif sendiri menentukan besar probabilitasnya suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Nah, contoh di sini kami buat yaitu menurut Banu, Tani akan menang bila berdebat dengan Tian. Nah, contoh tersebut didasarkan pada penilaian pribadi dan tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh karena itu, pendekatan tersebut dikatakan sebagai pendekatan subjektif. Nah, memasuki submateri yang ketiga yaitu hukum dasar probabilitas. Yang pertama yaitu hukum penjumlahan. P, A atau B sama dengan PA ditambah PB. Untuk contohnya, PA sama dengan 0,35, PB sama dengan 0,40, PC sama dengan 0,25. Maka PA atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Nah, dari hukum penjumlahan ini terdapat dua peristiwa. Yang pertama yaitu peristiwa atau kejadian bersamaan. Nah, apabila PAB sama dengan 0,2, maka PA atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurang 0,2 sama dengan 0,55. Nah, untuk kejadian kedua dari hukum penjumlahan ini, yaitu peristiwa saling lepas.
Dalam peristiwa saling lepas ini, PA atau B sama dengan PA ditambah PB ditambah 0 sama dengan PA ditambah PB. Hukum yang kedua yaitu hukum perkalian. Nah, dari hukum perkalian ini adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB. Apabila PA sama dengan 0,35 dan PB sama dengan 0,25, maka PA dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. Nah, dari hukum perkalian ini terdapat dua kejadian. Yang pertama itu kejadian bersyarat. PA himpunan B sama dengan PAB per PA sama dengan PA ditambah PB sama PA ditambah PB per PA. Nah, untuk kejadian yang kedua yaitu peristiwa pelengkapan. PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Saudari Nur Intan. Terima kasih kepada Saudari Yuni. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan. Untuk materi selanjutnya yaitu di sini ada teorema Bayes. Nah, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran Bayes ini, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk yang baru. Nah, formula dari teorema Bayes sendiri yaitu di sini ada PA irisan B sama dengan PA himpunan B dikali PB sama dengan PB himpunan A dikali PA. Sehingga PA himpunan B sama dengan PB himpunan A dikali PA per PB. Baiklah, untuk contohnya di sini yaitu ada diketahui PA sama dengan 0,35, PB-nya sama dengan 0,4, PA himpunan B sama dengan 0,55, dan yang ditanya yaitu berapakah nilai dari PB himpunan A. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui dari soal PA-nya 0,35, PB-nya 0,4, PA himpunan B 0,55. Sehingga untuk menjawab PB himpunan A adalah sebagai berikut. PB himpunan A sama dengan, kita masukkan rumusnya yaitu PA himpunan B dikali PB per PA. Untuk menjawab PB himpunan A sama dengan, kita masukkan PA himpunan B-nya yaitu tadi ada 0,55, untuk PB-nya yaitu ada 0,4, dan untuk PA-nya sendiri yaitu ada 0,35. Untuk mendapatkan hasil PB himpunan A sama dengan 0,55 dikali dengan 0,4 didapatkan hasilnya yaitu 0,22 per 0,35. Di mana hasil dari PB himpunan A yaitu sama dengan 0,62. Selanjutnya yaitu ada materi nilai rata-rata. Nah, apa sih nilai rata-rata itu sendiri? Nah, nilai rata-rata ini ialah angka representasi atau biasa juga disebut dengan mean dari suatu kelompok data yang mewakili data secara keseluruhan. Nah, kegunaan dari nilai rata-rata sendiri yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk membandingkan kualitas suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang kedua yaitu mewakili kondisi suatu kelompok dengan satu angka, dan yang terakhir yaitu ada mendeskripsikan suatu kelompok dengan singkat. Untuk rumus nilai rata-rata sendiri ini yaitu ada X bar sama dengan sigma XI dari I sama dengan 1 menuju K per N. Keterangannya yaitu X bar di sini merupakan lambang dari nilai rata-rata. Untuk sigma XI dari I sama dengan 1 menuju K, lambang sigma di sini menunjukkan penjumlahan dari data sekelompok data. Terus untuk di sini terdapat yaitu lambang terdapat K yang menunjukkan data terakhir atau data ke K. Jadi arti K ini diartikan sebagai notasi dari
data untuk menjumlahkan seluruh data dari yang pertama sampai dari data yang terakhir atau data kekah. Untuk N sendiri yaitu menunjukkan banyaknya data dari I sama dengan 1 sampai K. Untuk contoh cara menghitung nilai rata-rata sendiri yaitu kita misalkan ingin melihat nilai rata-rata dari 10 siswa yang mengikuti ujian matematika di kelas 11. Datanya sebagai berikut. Ada 80, ada 90, ada 95, 100, 90, 95, 80, 70, 90, dan 90. Untuk langkah-langkahnya sendiri untuk menghitung nilai rata-rata, yang pertama yaitu kita tentukan nilai N-nya dulu. Nah, dengan menghitung seluruh observasi yang dalam kasus di atas merupakan banyaknya siswa, maka dapat diketahui nilai N sebanyak 10, sehingga N-nya sama dengan 10. Untuk rumusnya sendiri yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali FI dari I sama dengan 1 menuju K, per sigma FI dari I sama dengan 1 menuju K. Yang kedua yaitu kita tentukan nilai sigma XI dari I sama dengan 1 menuju K. Seperti petunjuk sebelumnya di atas, bahwa sigma XI dari I sama dengan 1 menuju K, artinya di sini kita perlu menjumlahkan seluruh data dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Maka didapatkan yaitu sigma XI dari I sama dengan 1 menuju K, kita jumlahkan 80 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 100 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 90. Maka sum sama dengan XI dari I sama dengan 1 menuju K sama dengan 880. Untuk langkah yang ketiga sendiri yaitu di sini kita selesaikan rumus dari nilai rata-ratanya. Karena seluruh komponen yang sudah kita temukan, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus nilai rata-ratanya. Nah, yang sudah kita ketahui untuk rumus nilai rata-rata di sini yaitu X bar sama dengan XI dari I sama dengan 1 menuju K sama per N. Kita jumlahkan yaitu X bar sama dengan untuk sigma XI dari I sama dengan 1 menuju K sendiri tadi yaitu 880 per N-nya yaitu 10. Maka kita dapatkan yaitu 88. Nah, jadi sehingga nilai rata-rata ujian matematika dari 10 siswa kelas 11 tadi adalah 88. Selanjutnya yaitu di sini ada cara menghitung nilai rata-rata data berkelompok. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata berkelompok ini hampir sama dengan rumus nilai rata-rata sebelumnya, namun pada data berkelompok ini jumlah nilai masing-masing kelompok juga kita jumlahkan. Untuk rumusnya sendiri yaitu dapat rumus nilai rata-rata data berkelompok X bar sama dengan XI dikali FI dari I sama dengan 1 menuju K per sigma FI I sama dengan 1 menuju K. Baiklah, langkah untuk menghitung nilai rata-rata data berkelompok ini yaitu di sini sudah ada datanya. Untuk data nomor 1 dari tinggi badan 150 ada sebanyak 10 orang. Untuk data kedua tinggi badan 155 ada 15 orang. Untuk data ketiga tinggi badan 160 ada sebanyak 20 orang. Untuk data keempat tinggi badan 165 ada sebanyak 10 orang. Maka cara penghitungannya yaitu sebagai berikut. Kita masukkan nilainya X bar sama dengan 150 dikali 10 ditambah 155 dikali 15 ditambah 160 dikali 20 ditambah 165 dikali 10 per 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 10. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 8.675 per 55.
sama dengan 157,727. Artinya, rata-rata tinggi anak dari keseluruhan kelas adalah 157,727 cm. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.